Soalnya apa? Saya tulis di sini. Novia. Yang nomor 8. Soalnya Grafik fungsi fx sama dengan x pangkat 3 min 6x kuadrat ditambah 9x min 8. Nanti saya tulis aja, Bu. berapa ini? Dia naik atau turun? X pangkat 3 min 6x kuadrat plus 9x min 8 dan fungsi fx sepertiga x pangkat 3 plus setengah x kuadrat min 6x plus 8. Ini apa? Oh, ini Sama-sama naik pada interval. Oh, oke. Oke, gitu ya. Jadi, kalau sama-sama naik, itu berarti kita turunkan aja fungsinya ya. Kan naik turun itu kan kemonotonan ya. Ini kemonotonan. Jadi, naik itu berarti f aksen x-nya sama-sama lebih besar dari 0 gitu ya. Kita turunkan g aksen x sama dengan hasilnya apa? Turunan. Ini fungsi gx, Rafia. Lavia. Yang kiri, Bu. Yang kiri gx. Betul. 3x kuadrat. Lah ya, ini gx. Benar, F min 12. Iya, Bu. Oh, oke. 3x kuadrat min 12x terus Plus 9. 9. Kemudian ini naik ya. Gx naik. Saat G aksen X-nya lebih besar dari 0 gitu ya. Berarti 3x kuadrat min 12x plus 9 lebih besar dari 0. Terus sebelum difaktorkan, karena ini kelipatan 3 ya, kita bagi 3 dulu nih. Jadinya x kuadrat min berapa, Lovia? 4x plus 3 lebih besar dari 0. Terus difaktorkan. Faktornya apa? Dikali ketemu plus 3. Faktornya 3 berapa? Ya 1 kali 3 ya. Oke. Berarti 1, min 1 sama min 3 ya. Karena di sini min 4 dijumlahin. Nah, dari sini ketemu X-nya sama dengan 1, sama X sama dengan 3. Kemudian gambar garis bilangan nih. 1 lebih kecil daripada 3. Nah, uji titik pakai 0. 0 itu di sebelah kirinya 1 ya. 0. 0 ini masukkan ke turunannya ya. Kita menghitung G aksen 0, jangan G0. Berarti ke turunannya di sini. Berarti 0, 0, 9 ya. 0 min 0 plus 9. Nah, ini plus. Dan ini min, ini plus. Dah. Sampai ini dulu. Stop. Kemudian kita yang fx-nya. F aksen X. Hasilnya apa, Lovia? Turunin. Turunannya apa? X kuadrat. X kuadrat. Plus X. Min 6. Min 6. Nah, kemudian ini kan naik ya. Dia kita syaratkan lebih besar dari 0. Nah, faktorkan langsung ya. Faktornya apa? Dikali ketemu 6 nih. Min 6 ya. Faktornya berapa? 3 sama 2, Bu. 3 sama min 2 ya kan? Plus 3 sama min 2. Nah, berarti kita dapat X-nya adalah sama dengan min 3 sama X sama dengan 2. Gambar garis bilangan nih. Min 3
Di sini 2. Uji titik pakai 0 lagi ya. 0 di antara sini dong, karena ini min, ini plus ya. 0 substitusi ke F aksen X. Berarti kita menghitung F aksen 0. Jadinya 0 plus 0 min 6. Negatif ya. Ini min. Ini plus, ini plus. Nah, kemudian kita dapat 2 garis bilangan nih. Kita jadikan 1 ya, gabungan nih. Urutkan angkanya dari yang terkecil min 3 dong, kemudian 1, kemudian 2, kemudian 3. Nah, kita gambar di sini. Kalau ini kan yang plus nih, yang diambil kan? Yang ini juga yang plus nih, yang diambil. Nah, kita gabungkan jadi 1 di sini. 1 itu ke kiri, 3 ke kanan. Nah, kemudian min 3 itu ke kiri, 2 itu ke kanan. Nah, yang kena arsiran 2 kali, daerah mana? Daerah ini nih kena arsiran. Di atasnya ada 2 garis, di atas ini nggak ada, ini 1 garis, ini 2 garis nih. Nah, ya udah kita dapat nih. Jadi fx dan gx sama naik di x kurang dari min 3 karena sebelah kirinya min 3 ya, atau karena ada 2 wilayah nih ternyata X lebih besar dari 3. Paham, Love ya? Dan teman-teman? Iya, Bu. Makasih, Bu. Oke. Ada pertanyaan di soal yang sama? Ada yang belum paham? Ada nggak? Jelas ya? Teman-teman ya? Ada lagi? Yuk, silakan. Kalau ada pertanyaan lagi. Apa lagi? Nggak ada? Bu, saya mau nanya, Bu. Ya, apa-apa. Di soal yang ini? Beda Di soal soal? yang tadi, Bu. Iya. Iya. Ya, kalau misalkan kita mau nyoba nilai, Bu, buat dapat lebih besar atau enggak, dia masukin ke yang ini atau yang ke yang ini, Bu? Ke yang mana ya tadi? Ini ya? Ya, atau ke sini nih. Lebih jelasnya, Will. Oke? Jadi ini masuknya ke sini. Yang ini masuknya ke sini. Oke? Kalau Iya. dimasukin ke sini nggak bisa, Bu? Ini. Bisa juga, tapi lebih mudah yang aslinya karena kan ini tinggal ambil aja konstantanya min atau plus gitu, Will. Karena 0 kan? Ya nggak? Oh iya. Oke, Bu. Jadi kita tinggal lihat konstanta. Oh, ini plus, berarti ini yang ada nolnya plus. Ya udah min plus gitu. Kemudian di sini ini min 6 nih konstantanya, ya udah berarti yang ada nolnya itu min gitu. Oke, biar lebih mudah, Will. Ya. Oke, makasih, Bu. Oke. Oh ya, teman-teman, kemarin ada pertanyaan dari, sebentar saya lihat dulu ininya. Sebentar. Kemarin Dimas tanya tentang yang itu. Mana ya? fx sama dengan 4x pangkat 3 min 6x kuadrat plus 3. Lovia nomor 3C ya. Coba saya pindah ke sini. Nomor 3C. Lovia. Soalnya apa? Lovia 3C. fx sama dengan 4x pangkat 3 min 6x kuadrat plus 3x min 8. 8. Ditanya interval turun ya. Iya, Bu. Nah, interval turun itu syaratnya
F aksen X kurang dari 0. Nah, kita turunkan. F aksen X-nya sama dengan 12 ya. 4 kali 3, 12X kuadrat min 12X plus 3. Nah, kemudian ini turun, berarti kita kurang dari sama dengan 0 gitu ya. Kemudian bagi 3 nih. Ini jadi 4X kuadrat plus, kok plus min ya? Min 4X plus 1 kurang dari 0. Faktorkan nih. Nah, ingat lagi nih memfaktorkan yang di depan X kuadratnya enggak tunggal, enggak 1 ya. 4-nya kali ke belakang gitu ya. X kuadrat min 4X supaya lebih mudah, jadi plus 4. Nah, kemudian kita faktorkan. 4 faktornya 4 itu 2 kali 2 ya, supaya ditambah min 4 berarti min 2, min 2. Min 2, min 2. Tetapi tadi kita buang 4, berarti jangan lupa dibagi 4. Begitu. Berarti kita dapat 2 dibagi 4 itu setengah ya. X min setengah, X min setengah. Nah, berarti di sini kita dapat bentuknya, ini mau dikali ke sini juga boleh nih. 2x min 1, 2x min 1 gitu ya. Tapi ini kita pakai yang setengah ini juga boleh. 2x min 1, 2x min 1. Nah, atau kalian tulis aja x min setengah sama x min setengah juga boleh. Nah, artinya kita dapat x-nya itu setengah dan setengah. Nah, x-nya kembar nih. Kalau kembar, berarti nanti di garis bilangannya setengah itu bercabang. Nah, beda kayak yang tadi ya. Kalau tadi ini karena nggak ada yang kembar nih, X-nya beda semua nih, maka nggak ada cabang di atasnya, gitu ya. Yang ini juga nih, min 3 sama 2 nggak kembar, jadinya nggak ada cabang. Tapi kalau yang ini karena min setengah muncul 2 kali, maka cabangnya 2 nih, karena kembarnya 2, gitu ya. Nah, sekarang uji titik. Uji titik kita pakai titik, pakai 0 ya. Nah, 0. Masuknya kemana? Ke F aksen ya. F aksen 0. Nah, ini masuknya ke sini. Jadinya 0 plus 3 nih. Nah, plus. Berarti di sini plus. Nah, cabang ini gunanya untuk meletakkan tanda min. Karena dia selang-seling kan. Ini plus. Nah, teman-teman. Yang ditanya itu saat turunannya kurang dari 0. Di sini kok plus semua. Ini walaupun ada min, tapi di atasnya setengah. Setengah itu bukan interval ya, dia angka. Maka dia artinya tidak turun, dia belokan gitu ya teman-teman ya. Nah, berarti jawabannya adalah fx tidak pernah turun. Kenapa? Karena garis bilangannya itu daerahnya positif semua nih. Walaupun di sini ada minus, minus itu hanya tadi kan di cabang doang kan, dia bukan interval, bukan wilayah, dia hanya titik. Jadi dia tidak termasuk dalam kategori interval turun. Begitu ya teman-teman ya. Apakah jelas nomor 3C? Jadi khusus yang kembar aja yang diberi cabang ya teman-teman ya. Nah ini berarti artinya setengah ini pembuat belok. X sama dengan setengah pembuat belok. Nah, karena plus kemudian plus gitu ya. Apakah jelas? Nanya deh, Bu. Ya apa? Kalau Bu, Ya. itu kan 4x pangkat 2 min 4x plus 1 sama dengan 0. Habis itu kok tiba-tiba 4-nya hilang, Bu? 4-nya hilang. Yang sebelah kanan, Bu. Kanan. 4-nya saya iya. kali sama 1. Nah, jadinya ini. Dikali ke belakang ya, B ya. Iya, Jadi kalau gini, B, kalau misalnya ada 3x kuadrat min 4x plus 1 sama dengan 0. Nah, ini gimana, B? 3 kali ke belakang ya. X kuadrat min 4x plus 3 gitu ya. Oke? Oke, siap. Oke, tapi ini bukan plus, ini harusnya min. Ini harusnya min. Supaya ada hasilnya. Nah, Bu, begitu. mau nanya lagi, Bu. Mau nanya lagi, Bu. Apa? Kan tuh jadi setelah itu jadi x pangkat 2 min 4x plus 4. Jadi x min 2/4 tuh gimana, Bu? Nah, ini nih, B. Kita kasih nih.
pertama kita faktorkan aja yang ini faktorin, ini cari faktornya begitu ya. Nah, yang ini juga sama nih. X kuadrat min 4x min 3, kita cari faktornya. AB, faktornya apa? Sebentar. Benar tadi ya, harusnya plus ya. Oke, dah. Faktornya 3. 3 itu perkalian dari berapa kali berapa, B? 1 sama 3, Bu. 1 sama 3. Supaya min 4 jadi min sama min ya. Oke? Oh, iya. Ya, jadi ini min 1 sama ini min 3. Nah, B, ini hasil pemfaktoran, tapi dari yang ini. Padahal soal aslinya yang ini, B. Maka 3-nya kita kembalikan lagi di sini. Paham? Oh, Ya, jadi ini tadi, nah mengembalikan 4-nya gitu. Tapi jadi lawannya ya. Kalau tadi dikali, sekarang jadi dibagi, begitu. Oke, harus kebalikannya. Oke. Nah, kalau yang ini 1 dibagi 3 nggak dapet, ya udah 3-nya kali ke X, 3X min 1. Yang ini 3 bagi 3, 1. Ya udah X min 1 sama dengan 0. Nah, ini hasil pemfaktoran dari soal yang ini. Paham ya caranya ya? Ya, Bu. Oke. Ada lagi pertanyaan? Bu, kalau yang setengahnya yang ditanya misalnya naik terus itu plus juga hasilnya tidak pernah naik gitu, Bu. Betul. Nah, ini juga kalau misalnya ditanya dia interval naik ya. Misalnya yang nomor 3 ini interval naiknya kapan? Nah, ini atau fx selalu naik. Nah, paham ya? Oke. Ada lagi, teman-teman? Enggak ya? Ya apa? Bu. Ya. Saya mau nanya dong, itu yang f aksen 0 sama dengan plus 3 dari mana, Bu? F aksen 0. Ini loh, Jo, 0. Uji titik 0 kita substitusi ke F aksen X. 12 kali 0, 0. Min 12 kali 0, 0 lagi. Plus 3 dong hasilnya. Nah, ini plus 3. Berarti wilayah yang ada 0-nya itu wilayah plus. Oke, paham? Oke, kasih, Bu. Oke, Ervin apa, Vin? Ibu, kami para seminaris izin pamit dulu. Terima kasih sudah boleh mengikuti walaupun hanya sebentar. Ya, oke. Makasih Bu Ellen. Nanti saya tempel di GCR ya, ini videonya. Oke, Ibu, makasih. Tuhan berkati. Amin, sama-sama. Jonathan apa? Bu, boleh tolong jelasin tentang materi ini nggak, Bu? Yang kemonotonan kurva sama yang ini menentukan nilai stasioner. Ini kemonotonan, Jonathan, yang Ini nomor 3C. Monoton itu artinya ditanya interval naik atau interval turun. Paham? Walah. Kalau yang stasioner gimana? Nah, stasioner. Coba Jonathan kamu cari satu soal di nomor stasioner itu nomor berapa ya? Nomor 6, Jonathan. Coba. Soal nomor 6 apa? Tentukan nilai P agar grafik fungsi. Oh, bukan. Berarti nomor 8, nomor 9. Nomor 9 apa? Oh, ini nomor 9 ada, Bu. Bentar. Tentukan titik stasioner beserta jenis stasionernya. Ini beranak, saya pilih salah satu aja, Bu. Yang apa? Yang fx sama dengan x kuadrat kurang 6x plus 1. Stasioner, nilai stasioner ya. Nilai, ini harusnya nilai stasioner dulu nih urutannya. Ini nilai dulu nih. Ini titik. Nilai stasioner, titik. Stasioner jenisnya. Nah, fx kita turunkan pasti. Syarat stasioner
itu adalah f aksen x sama dengan 0 gitu ya, Jonathan ya. Jadi kalau kemonotonan itu lebih dari kurang dari, oke? Yang f aksen x kurang dari 0 itu yang turun saat turun. Kalau yang f aksen x lebih besar dari 0 itu yang naik. Nah, kalau yang sama dengan 0 itu dia stasioner. Paham ya, Jonathan ya? Bedanya ya. Gimana? Jadi gini, kalau kemonotonan itu ada dua. Pertama, f aksen x itu lebih besar dari 0, ini naik, interval naik. Nah, yang kedua itu f aksen x kurang dari 0, ini interval turun. Nah, yang sama dengan 0 yang mana, Bu? Ini saat stasioner, paham? Oke. Ya, oke. Nah, kita turunkan dulu, Jonathan. Fx-nya kamu turunkan. Jadinya apa? Jadinya itu 2x kurang 6. 6. Nah, ini kita sama dengan kan 0, Jonathan. Jadinya 2x sama dengan 6 ya. X-nya berapa? 3. Nah, ini namanya pembuat stasioner. Pembuat stasioner. Nah, kalau waktu kelas 10 dia namanya pembuat 0 gitu ya, yang nilainya jadi 0 gitu. Nah, ini kita substitusi ke fungsi aslinya, kita dapat nilai stasioner. Jadi nilai stasioner itu adalah F3. Nah, kalau 3 pembuat stasioner ini kita substitusi ke fungsi aslinya, kita dapat nilai stasioner namanya. Nah, kita hitung. Berarti 3 kuadrat min 6 kali 3 ditambah 1. Berapa, Jo? 9 kurang 18 tambah 1. Berapa? Min 8. Min 8. Nah, ini namanya nilai stasioner, Jonathan. Nah, titik stasioner yang mana? Titik stasioner kita pasangkan antara pembuat stasioner, nilai stasioner. Paham? Oke. Oke, nah sekarang jenisnya. Bu. Jenis apa? Berarti yang min 8 itu ordinat. Ordinat kalau ditanya persamaan garis singgung ya. Oke, jadi pembuat stasioner itu adalah absis, kemudian nilai stasioner itu adalah ordinat gitu. Nah, kemudian sekarang jenisnya. Jenis stasioner. Kita pakai garis bilangan. Nah, pembuat stasionernya kita letakkan di garis bilangan kita. Uji titik nih. Pakai 0 di kirinya 3 ya. 0 masukkan ke F aksen, ya. Kita menghitung F aksen 0 sama dengan, berarti masuk ke sini 0, berarti min 6 ya. Nah, berarti ini min, ini plus. Nah, kalau turun kemudian naik, artinya dia pembuat apa? Jenisnya stasioner itu kan jenisnya ada 3, Jonathan. Max, balik min, atau belokan. Iya. Dia yang jenis apa? Jenis stasionernya apa? Belok bukan? Bukan belok. Kalau belok yang ini. Kalau yang ada kembar ini belok nih, belok. Nah, ini kan nggak kembar kan? X-nya cuma 1 doang, 3 doang nih. Wilayahnya itu min kemudian plus. Nah, kalau habis min kemudian plus, dia terbentuk lembah apa bukit? Bukit. Bukit? Ya. Kalau bukit itu kan gini dong, Jo. Nanjak, kemudian turun, ini bukit. Nanjak itu plus, turun itu min. Oke? Nah, dia lembah kan? Kalau lembah itu berarti ada disebut nilai maksimum atau nilai minimum, Jonathan? Lembah berarti maksimum. Minimum dong, kan ke lembah, menuju ke lembah. Terdalamnya, kedalaman lembah terdalam, kan pasti begitu kan, kalau di geografi itu ya biasanya ya. Di situ ada palung terdalamnya berapa kan ya, ditanya pasti yang terdalamnya kan. Kalau berkaitan dengan cekungan nggak mungkin yang ditanya
tertingginya berapa cekungannya, kan nggak mungkin. Oke, logikanya begitu ya, Jo? Berarti ini yang maksimum nih berarti turun ya, Bu? Atau gitu? Enggak, Ini ini kan loh, Jo. Kan dia habis min, di kirinya 3 kan min. Min itu artinya turun nih, pergerakan grafiknya turun. Kemudian ini stasioner kan, stasioner. Kemudian ini nanjak. Nah, ini di pembuat stasioner ini dia jenisnya yang minimum atau maksimum. Ini siapa? Ini min 8. Ini nilai apa nih? Namanya. nilai ordinat. Lah ya, maksudnya yang jenis stasionernya ini loh. Ini tadi terbentuk lembah apa bukit nih, Jo? Itu lembah. Lembah. Kalau lembah itu, kalau secara geografis tuh, kalau misalnya ada lembah, ada gunung, itu kalau gunung yang kemungkinan yang ditanya adalah ketinggian gunung berapa, ketinggian maksimumnya gitu kan, ketinggian puncak tertingginya gitu kan. Kalau lembah mungkin nggak ditanya lembah tertingginya di ketinggian berapa gitu, mungkin nggak, Jo? Enggak. Berarti ini nilai minimum ya? Nah, betul sekali, gitu logikanya ya, bisa nangkep. Nah, jadi ini jenis stasioner adalah balik minimum. Paham, Jonathan? Oke, Bu. Oke, jadi nanti min 8 ini adalah nilai balik minimum. 3,-8 namanya adalah titik balik minimum. Bisa membedakan ya, Jo ya? Oke, bisa. Oke, ada lagi teman-teman? Tapi yang min 8 itu enggak dimasukin ke grafiknya, Bu? Enggak. Yang dimasukkan itu hanya X pembuat stasioner ya, Jo. Oh, oke. Jadi gini, Jo, kalau misalnya kamu menurunkan fungsinya, kemudian di situ kamu dapat satu nilai X, maka di situ jenis stasioner hanya satu. Coba, Jo, satu lagi deh. Kamu cari yang pangkat 3 deh di soal nomor 9. Oh, iya. Ini ada. Yang pangkat 3 ya, sebentar. Fx. Fx sama dengan X pangkat 3 kurang 3X kuadrat kurang 24X tambah 1. Dah. Turunkan dulu kurvanya. Selalu ya. 3X kuadrat min 6X min 24 ya. Nah, syaratkan stasioner. Saat f aksen X sama dengan 0. Berarti 3X kuadrat min 6X min 24 sama dengan 0. Bagi 3 dulu ya, Jo ya. X pangkat 2 min 2X min 8 ya. Faktorkan, Jo. Faktornya apa? Min 4 sama 2 bukan? Ya, sama plus 2. Nah, kita dapat X-nya ada 2 nih, Jo. X4 sama X min 2. Ini namanya pembuat stasioner. Nah, kalau ditanya nilai stasioner, dua-duanya substitusi ke fungsi asli, gitu ya. Berarti nilai stasioner itu adalah F4 sama F min 2. Nah, kita masukkan ke fungsi aslinya. 4 pangkat 3 min 3 kali 4 pangkat 2 min 24 kali 4 plus 1.
Jonathan, 4 pangkat 3 berapa? 64. 64. 16 kali 3? 16 kali 48. 48. 24 kali 4? 96. 96. Plus 1. Dah, hitung berapa nih? 64 dikurangi 8 berapa? 14 dikurangi 8 6 ya? 5. 16. 96 dikurangi 16 0. Belakangnya 0. 9 dikurangi 1 8 ya. Min 80 ya. Jadi min 79 ya. Oke. Ya. Sekarang yang min 2. Min 2 pangkat 3 min 3 kali min 2 pangkat 2 min 24 kali min 2 plus 1. Min 2 pangkat 3 berapa, Jo? Min 8. Min 8. Min 2 pangkat 2. 4. 4 kali min 3. Min 12. Min 12. 12. Plus 24 kali 2. 48. 48 tambah 1. Ya, ini jadi 30 ya. Ini. Min 20. 48 dikurangi 20. 28 ya. 29 jadinya. Nah, nilai stasioner yang ini, min 79 sama 29. Nah, perhatikan. Di sini kan nggak ada angka kembar ya. Nah, berarti jenis stasionernya itu adalah di sini ini nilai balik minimum nih, karena dia lebih kecil kan, nilai balik minimum. Yang ini pasti nilai balik maksimum, begitu. Nah, titik stasionernya ya 4, ini ya, titik balik minimum itu adalah 4,-79. Titik balik maksimum berarti yang min 2,29. Paham, Jonathan? Oke, paham. Oke, jadi kalau sebenarnya gampang nih kalau misalnya angka X-nya nggak kembar itu udah pasti nanti jenis stasionernya ini substitusi aja, kita cari nilai stasionernya. Nanti yang kecil itu jadi nilai minimum, balik minimum, yang besar nilai balik maksimum. Nah, Bu, kalau misalnya satu soal ini yang ditanya cuman balik minimumnya doang, Bu. Masa iya kita harus ngitung dua-duanya, kan nggak usah gitu ya. Maka caranya supaya lebih cepat ya, ngitung satu aja. Nih digambar pembuat stasionernya di garis bilangan, kemudian uji titik nih. 0. 0 masuk ke turunannya ya, kita cari F aksen 0. Nilainya berapa? Min 24. Oh, ini min, ini plus, ini plus. Nah, ini kan kalau plus itu nanjak nih, kemudian stasioner turun, stasioner nanjak. Nah, minimumnya di mana, Jonathan? Minimum ya? Di gambar ini, kamu lihat minimumnya ada di mana? Dari gambar? Di 4. Iya, di 4 karena dia cekungan ya. Paham? Iya. Ya, ini pembuat minimum. Nah, kalau di min 2 itu bukit. Kalau bukit dia pembuat maksimum. Nah, ini juga iya kelihatan. Jadi nanti kalau di soal hanya ditanya nilai balik maksimum, ya udah kalian menghitung yang X-nya substitusi min 2 aja, ngitung yang F min 2. Oke, nggak usah dua-duanya. Nanti kan waktunya jadi kepotong banyak kalau harus ngitung dua-duanya. Paham, Jonathan? Oke, paham. Oke. Bu, Ada lagi? boleh Ya, apa? balik ke slide sebelumnya nggak? Oke. Oke, makasih, Bu. Bu, sama nanya. Apa? Kenapa pas diketahui F aksen 0 sama dengan min 6 ke slide yang tadi? Ya.
Kenapa Gimana, pas Kevin? diketahui f aksen 0 sama dengan min 6 itu bisa langsung ditentuin min sama plusnya? Supaya kita tahu jenis stasionernya, karena ditanya jenis stasionernya, Kevin. Caranya gimana, Bu? Min plus di garis bilangan. Iya. Ini tadi uji titik nih. Jadi kalau di sini 3, oh berarti saya ambil 0, konsentrasi ambil 0 kalau 0 bukan batas bukan pembuat stasioner ya, Kevin ya. 0 di kirinya 3 nih. Kita masukkan 0 ke turunannya karena min plus itu adalah gradien ya, Kevin ya. Paham? Kita masukkan nih, oh 2 kali 0, 0. Min 6, oh min. Berarti di atasnya 0 itu wilayah min. Berarti sebelahnya plus. Kan selang-seling dia. Oke, paham? Oh, oke, paham, Bu. Oke. Ada lagi? Bu, saya mau nanya, Bu. Boleh, Pak Wil. Untuk soal yang masukin. Soalnya kan tadi sebelumnya Ibu bilang kalau 0 dimasukin ke yang persamaan awal kan, Bu, yang nggak ada aksennya. Biar langsung dapat. Tapi kalau yang ini Ibu, Bu Ellen masukinnya ke yang F aksen. Itu kenapa ya, Bu? Dari tadi ke F aksen tahu. F aksen atau yang ini, Bu? F aksen dong, nih tadi ke F aksen. Will. Oh, oke, Bu. Yang ini G aksen 0 tuh, G aksen. Jangan ke fungsi aslinya, oke? Oh iya, oke, Bu. Oke, karena kita mau cari min plus di garis bilangan ya, selalu keturunan. Kalau masuk ke fungsi aslinya kita mencari nilai. Oke, paham ya? Nah, ini nyari nilai nih. Masuknya ke fungsi asli. Jelas ya bedanya ya. Nah, ini yang kita pakai. Oke, sekarang integral. Atau Bentar, yang Bu, saya mau nanya, Bu. boleh, yang soal ekonomi itu turunan yang biaya proyek itu udah tahu belum? Ya apa Lovia? Itu Yang mana? Bu, bakal ada kalau kayak garis apa gitu diketahui garis apa terus menyinggung kurva apa gitu bakal ada nggak? Paling yang ditanya persamaan garis singgung, Lovia. Iya, kalau menyinggung disama denganin Bu atau kayak gimana? Aksennya yang disama dengankan, gradiennya sama gitu ya, Lovia ya. Jadi kalau menyinggung gradiennya sama, Bu. Betul sekali. Oke, Bu. Oke, udah turunan. Kita ke integral ya. Kemarin tuh saya lihat beberapa masih ada yang keliru nih mengintegralkan. Integral dari apa ya kemarin waktu remet ya, pangkat 4 ya kemarin ya. Soalnya apa ya, 2x min 1 kayaknya sih. dx, nah ini deh, karang-karang deh, ini 3 deh kayaknya. Ya udahlah ya, sama aja ya. Nih, integral ini berarti pakai substitusi ya teman-teman ya. Substitusi. Nah, U-nya adalah yang di dalam kurung aja. Diturunkan, DU ingat diturunkan, kemarin ada yang diintegralin malahan, jangan dinaikin, turunin. Berarti ini jadi 2dx ya. Nah, kemudian dibagi 2 nih. Kita mau cari dx sama dengan, berarti ini du per 2 sama dengan dx. Nah, substitusi sekarang. Ini substitusi. Nah, jadinya sama dengan, saya langsung ke sini aja nih. Integral 1 per. Di sini jadi U pangkat 4 dong, ya kan? dx-nya berubah jadi du per 2. Nah, dia menjadi setengahnya pindah ke depan. U-nya naik ke atas, jadi U pangkat min 4. Jadi kalau naik ke atas, min 4 ya, bukan jadi 1/4, oke. Pangkatnya tetap, cuman beda min plusnya doang. Jadi angkanya tetap, cuman beda min plus. du. Nah, sekarang tinggal diintegralkan nih. Setengah dikali U pangkat min 3 dong, ya, bertambah 1 dibagi min 3. Ingat teman-teman, ini min 3 di bawah, berarti ini ada angka 1 di atas ya, 1/3 bacanya.
plus C. Jangan lupa. Berarti ini setengah dikali 1/-3. Jadi jangan dibalik ke atas, jadinya 3/2. Kemarin ada yang menuliskan seperti itu. Nah, plus C. 1/2 kali 1/-3 ya 1/6. Ya kan? Ini U-nya kembali ke bawah gitu ya. U pangkat 3 plus C. Nah, U-nya dikembalikan lagi. Min 1/6 2x min 3 pangkat 3 plus C. Begitu. Oke? Hati-hati teman-teman ya, yang teliti. Besok itu soalnya nggak susah, cuman dituntut ketelitian sama nggak panik. Jelas ya teman-teman ya prosesnya ya. Ada pertanyaan di soal ini? Bu. Ya Pak, Jonathan. Ya tadi DO/2 sama dengan Dex jadi ini saya izin annotate. Nah, yang ini jadi kayak gini tadi gimana, Bu? Ini loh, Jonathan substitusi. Jadi setiap kita ketemu bentuk 2x plus 3, kita ganti jadi U. Nah, ke sini. Maka di sini 1/U pangkat 4. Paham yang ini? Oke, paham. Nah, kemudian dx itu berubah jadi ini. Nah, ini dx berubah ke sana. Oh, berarti dx-nya berubah jadi du/2. Oke? Substitusi ke soalnya. Walah, oke. Oke. Nah, kemudian kalau ketemu 1/2 ini ada 1 dibagi 2, maka 1/2 ke depan ya, jangan 2 gitu. Kalau U pangkat min 4 naik ke atas jadi U pangkat min 4. Oke, jelas? Paham? Oke, Bu. Saya mau nanya satu lagi, Bu. Itu kenapa min 3-nya nggak berubah jadi min 3/1 ya? Kenapa tetap? Karena dia 1/-3. Bukan pembagi. Kecuali kalau begini soalnya. Setengah misalnya ya. Misalnya di sini setengah integral ya. Di sini U pangkat 1/3 misalnya. Nah, ini kan dibaginya 1/3 ya kan? Nah, baru kalau 1/3 pecahan di bawah ini baru dibalik, Jo. Ini ya. Nah, baru ini 3/1. Paham, Jo? Oke, makasih, Bu. Oke, beda ya. Jadi kalau ini U langsung dibagi angka bulat min 3. Maka min 3 itu jangan dibalik ke atas, tapi dia tetap jadi 1/3 gitu. Kalau U dibagi 1/3, nah pembaginya pecahan, maka pecahan ini ditukar. Begitu ceritanya. Jelas ya? Oke, makasih, Bu. Oke, kemudian apa lagi ya? Yang ini. Diketahui D kuadrat Y dx kuadrat sama dengan min 4x. Kemudian kurva melalui titik 3,4. Gradien singgung di titik tersebut adalah min 10. Tentukan kurva tersebut, persamaan kurva. Nah, kalau soalnya seperti ini, ingat ya, ini berarti Y aksen ya, ini sama dengan Y double aksen nih. Y double aksen. Nah, berarti prosesnya kalian harus mencari Y aksen 1 ya. Ini berasal dari integral Y double aksen dong, gitu kan? Nah, berarti integral dari min 4x dx jadinya adalah min 4 x pangkat 2/2 ya, plus C1. Karena yang ditanya persamaan kurva berarti nggak ada aksen. Ini masih ada aksen, berarti C1. Nah, kemudian ini artinya, oh ini nih. Ini
X1 nih. Nah, ini adalah Y aksen. Nah, berarti kita masukkan nih. Y aksennya min 10 sama dengan ini min 2 ya. Min 2, 3 kuadrat nih plus C1. Nah, berarti di sini berapa nih? 9 min 18. Berarti min 10 plus 18 karena min 18 pindah ruas ya. Ini yang C pertama, berarti C pertama adalah 8. Nah, kita dapat Y aksennya adalah min 2X kuadrat plus 8. Nah, berarti persamaan kurvanya adalah ini integral dari Y aksen dx. Berarti integral dari min 2X kuadrat plus 8 dx. Integralin. Min 2X pangkat 3 per 3 plus 8X plus C yang kedua sekarang. Nah, titik ini Y1. Masukkan 4 sama dengan min 2 per 3 kali 27 ya, karena 3 pangkat 3. Ditambah 8 kali 3 tambah C yang kedua. Nah, ini 27 dibagi 3 nih 9. Berarti 4 ini min 18 pindah ruas jadi plus 18. Ini 24 pindah ruas jadi min 24. C yang kedua. Nah, tinggal dihitung nih. Ini 22 ya. Berarti C yang kedua adalah min 2. Ya, jadi kurvanya adalah fx atau y sama dengan min 2 per 3x pangkat 3 plus 8x min 2. Jadi itu ya teman-teman ya urutan kerjanya ya. Tapi ini kemarin banyak yang benar, cuman ada beberapa yang masih keliru. Ingat integral. Kemudian ada lagi nih. Ini yang soal ini apakah ada pertanyaan? Enggak ya? Oke, kalau enggak ada pertanyaan, saya ke soal yang ini. Lovia minta tolong, kamu di depanmu ada soal ulangan integral kemarin? Bentar, ada Bu. Soal nomor 1 yang B kayaknya. Lovia, coba soalnya apa? Integral, tapi beda-beda deh. Nggak apa-apa pakai punya Lovia aja. 5x akar x. 5x akar x, kemudian min 1/4x kuadrat. Nah, oke. Teman-teman kalau ada bentuk seperti ini, jangan lupa fungsinya diubah dulu. Ini pangkatnya ditambahin dulu ya. Jadi 5x pangkat 1, x pangkat setengah. Dikurangi 1/4. 4-nya jangan naik ke atas. Yang naik ke atas, x-nya doang. Pangkat jadi min 2 ya. Nah, kemudian ini pangkat ditambah. Integral dari 5x pangkat 3 per 2 ya. 1/2 tuh. Min 1/4 x pangkat min 2 dx. Nah, sekarang boleh diintegralin nih, bentuknya sudah ax pangkat n. Nah, integralkan. Berarti 5 x pangkat 3 per 2 dikurangi ditambah ya. Ditambah 1 jadinya 5 per 2 per 5 per 2 min 1/4 dikali x pangkat min 1 per min 1 plus C. Nah, perhatikan Jonathan, ini pernya x itu bentuknya pecahan, jadi dia boleh dibalik. 5 kali 2 per 5. Nah, di sini x pangkat 5 per 2. Ini min dikalikan ke sana, jadi plus 1/4x, karena ini pangkat min 1, jadi pindah ke bawah, begitu. Nah, ini 5-nya coret. Jadi 2, x pangkat 5 per 2 itu boleh jadikan x pangkat 2 akar x. Tapi seperti ini juga boleh kalau nanti muncul di uraian ya. Nah, begini jawabannya. Oke, teman-teman yang teliti nanti, pokoknya kalau ketemu soal seperti ini, 4-nya jangan naik ke atas, yang naik ke atas x-nya aja. Kalau ketemu soal seperti ini pangkat digabung dulu, baru boleh diintegralkan. Apakah paham? Untuk yang ini, ingat lagi ya. Kemudian soal yang menghitung n, Lovia, nomor berapa ya? Nomor 4 atau nomor 5, Lovia? Saya kelempar ternyata. Halo Lovia. Ya Bu.
Nomor 5, Bu. Oh, nomor 5. Oke, kalau yang nomor 5 apa soalnya? Integral N sama 1. Saya nggak tahu bacanya sama gimana, 1. Bu. Satunya Kebalik, Bu. Oh, kebalik. Satunya di N1. Oke. Di sini apa? Terus 2x min 3 sama Dx ya. dengan 12. Iya, Sama Bu. dengan 12. N-nya berapa gitu ya? Nah, ini integralkan 2x min 3-nya. Jadi integralnya adalah 2x pangkat 2 per 2 min 3x gitu ya, nggak ada C-nya. 1N. Sama dengan 12. Nah, N-nya masuk dulu. 2 per 2, 1 ya. Jadi N kuadrat min 3N. Nah, dikurangi sekarang yang bawah. Jangan terbalik ya, teman-teman ya. Pokoknya kalau N-nya di bawah, satunya di atas, ikutin aja bentuk dari soal gitu. Jangan di N duluan gitu ya. N di belakang juga nggak apa-apa. Pokoknya atas dikurang bawah. Sekarang yang 1, berarti 1 kuadrat min 3 kali 1 gitu ya. Sama dengan 12. Nah, baru kita buka kurungnya nih. N kuadrat min 3N. Min, ini kita hitung dulu nih. 1 dikurangi 3. Min 12 pindah ruas. Nah, N kuadrat min 3N. Ini jadi min 2 ya, jadi plus 2 nih. Plus 2 min 12. Nah, N kuadrat min 3N min 10 sama dengan 0. Faktorkan. Pokoknya kalau ketemu N kuadrat persamaan seperti ini, ruas kanan harus 0 gitu ya. Bersihin harus 0. Kalau ada angka harus pindah ruas dulu. Kemudian faktorkan pasti. Min 10. Faktornya itu berapa sama berapa? Bisa 1 kali 10 gitu ya. Kemudian bisa 2 kali 5 supaya min 3. Oh, berarti ini min nih. Nah, ini plus. Ini plus 2, ini min 5. Nah, kita ketemu nih. N-nya itu min 2 atau 5. Ini sebenarnya dua-duanya diambil, nggak harus yang positif ya. Jadi ikuti, nggak harus yang N itu yang lebih besar dari 1, nggak harus ya. Jadi min 2 di atas juga boleh. Jadi dua-duanya diambil. Oke, paham teman-teman? Oh ya, permisi Bu Helen. Apa Anda Saya mau tanya Bu, ini boleh? kenapa yang tadi ruas kanan itu mesti dibersihin ya Bu? Saya penasaran tuh Bu. Karena mau difaktorkan, Handaru. Kalau mau memfaktorkan, ruas kanan belum 0, kamu nggak boleh memfaktorkan. Jadi memfaktorkan itu berlaku jika salah satu ruasnya 0. Paham? Paham Bu, terima kasih banyak Bu Helen. Oke, ya. Jadi harus pindah ruas dulu ya, baru boleh difaktor. Apakah ada pertanyaan lagi, teman-teman? Bu, itu Boleh, Jonathan. itu per 2-nya nggak dimasukin, Bu. Per 2. Kan Yang 2 per 2, Jonathan. 2 per 2 kan 1. Ya, 1 ya. Oke. Ada lagi? Jadi jangan lupa diintegralkan dulu. Integral. Jangan langsung substitusi ya. Integral dulu. Ada pertanyaan, teman-teman? Cukupkah? Oke, saya sambil mengingatkan yang ini. Bentar. Supaya ingat lagi. Modul ya. Terapan integral di bidang ekonomi itu yang kayak biaya marginal ya. Pokoknya kalau ada kata-kata marginal, berarti itu F aksen ya. Berarti kalian harus mengintegralkan supaya dapat biaya total. Sebentar. Kalau ada pendapatan marginal, nah itu juga harus diturunkan.
Nanti diingat lagi soal cerita itu ya, yang di aplikasi turunan apa sih yang kalau misalnya biaya produksi, nah biaya produksi per unit, nah X-nya itu kalian harus tahu X-nya itu apa, hari atau unit, gitu ya. Maka nanti lihat persamaan biaya. Biayanya itu per hari atau sudah X dalam X gitu ya. Biayanya sudah total atau masih per unit. Nah, kalau masih per unit harus dikali X dulu gitu ya, baru boleh diturunkan. Nah, yang ditanya biaya minimum. Nah, kalian harus ingat lagi nih, kapan harus dikali X, kapan nggak dikali X. Oke, teman-teman? Masih ada pertanyaan? Bu, ya apa? Saya mau nanya nomor 5 dari latihan soal. Nomor 5 latihan soal. Oke, sebentar. Soalnya apa loh? Apa, Fiona? Jika interval naik dari grafik fungsi fx sama dengan 2x pangkat 3. Interval naik dari fx 2x pangkat 3 ditambah kx pangkat 2 min 12x min 10. Hanya pada interval x lebih kecil dari min 2 atau x lebih besar 1. Oke, nah ini sama, ini turunkan aja nih. Nah, jadinya adalah 6x kuadrat ya, plus 2kx min 12. Nah, dia naik ya. Berarti ini lebih besar dari 0 nih. Nah, dia bilang di sini pada interval ini, nah ini adalah x plus 2 sama x min 1 ya. Nah, ini lebih besar dari 0. Bentuknya adalah x kuadrat plus x min 2 kan. Nah, di sini maunya 6. Di sini kok 1. Oh, berarti ini harus dikali 6 dulu nih gitu. 6x kuadrat plus 6x min 12 ya. Nah, kamu tinggal nyamain ini, Fiona. Yang di sini udah sama nih, ini sudah sama. Oke, benar. Nah, yang 12 min 12 ini juga udah sama, udah benar. Nah, kita tinggal ngambil ini loh ya. Fiona. 2K nilainya harus sama dengan 6. Jadi K-nya adalah 3. Oke, bisa? Fiona? Oke, Bu, makasih. Oke, teman-teman, sampai di sini reviewnya. Karena nanti jam 10 kelas IPA mau belajar. Jangan lupa soal-soal yang ada di modul juga dilihat ya, dibaca-baca ya, teman-teman ya. Nanti saat kalian besok ya, saat hari Senin, saat kalian mau ujian tuh, kalian kan udah hafal rumusnya nih, rumus-rumus apa nih, jangan kebalik ya, turunan sama integral supaya nanti saat mengerjakan soal nggak ketukar. Nah, saat kalian dibagi kertas buram tuh, kertas coretan, langsung tulis dulu rumusnya, oke? Supaya nanti saat kalian mengerjakan soal, tinggal lihat aja di catatan di coretan kalian. Itu kan sama aja nggak nyontek kan, kalian yang bikin sendiri di coretan. Paham, teman-teman? Oke. Saya stop ya, teman-teman ya.